ini juga menunjukkan bahwa di dunia itu ada nasab yang mulia, ada yang biasa, ada yang hina. Tapi sebaik-baik orang itu adalah apa? Yang dia mengangkat nasabnya sendiri. Ada orang, mohon maaf misalnya, anak zina, bapak ibunya nggak tahu kemana, dikatakan dia ini hasil dari perzinahan. Tapi subhanallah, ibadahnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, punya rumah yang dipakai untuk hafalan Quran, punya rumah yang dipakai untuk orang-orang tua, panti jompo, ada yang buat laki-laki, ada yang buat perempuan. Dia mengangkat nasabnya sendiri, dia mengangkat kemuliaan dirinya sendiri. Tapi yang hina, ini kata orang Arab juga, yang hina apa? Orang kalau punya nasab yang mulia, dirinya sendiri nggak mulia, menjadi sebab kehinaan nasabnya, tapi bangga-bangga terus sama nasabnya. Ya. Makanya kalau di Hadramut, di Yaman, ada sebuah daerah namanya Hadramut. Disebutkan di Hadramut itu ada 5 kedudukan nasab. Ini adatnya orang Arab ya. Di Hadramut lain lagi dengan tempatnya yang lain. Pertama disebutkan ada Alawiyin, nasab yang paling tinggi, yang paling mulia, keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau benar nasabnya dan biasanya benar. Kenapa saya bilang kalau benar nasabnya? Karena memang para ulama saja di dalam nasabnya para sahabat ikhtilaf, apalagi nasabnya orang sekarang, kan gitu. Kemudian setelah nasabnya Alawiyin, yang terhormat kedua adalah masyayikh. Masyayikh itu kelompoknya orang-orang yang belajar, bukan dari nasabnya Nabi Muhammad SAW, tapi dari nasab ini banyak para ulama. Namanya nasabnya apa? Masyayikh, kelompoknya ahli ilmu. Yang ketiga namanya nasab qabail. Nasab qabail ini orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin daerah, tapi mereka bukan ahli ilmu. Di Hadramut derajatnya adalah di bawahnya ahli ilmu. Jadi kalau di Hadramut, seperti misalnya yang termasuk dari para pemimpin-pemimpin kelompok itu Al-Katiri. Sedangkan saya misalnya dari Baktir, dari Bakathir. Bakathir itu dari kelompok masyayikh. Kalau Al-Kathiri dari kelompok qabail. Maka adatnya di sana, qabail tidak mungkin menikahi perempuannya masyayikh. Karena masyayikh nasabnya lebih mulia daripada qabail. Tapi masyayikh mau menikahi qabail bisa. Kemudian yang keempat ada nasabnya disebut Al-Haddad. Haddad ini artinya tukang besi. Maksudnya adalah orang-orang pekerja keras, tukang bangunan, tukang-tukang. Ini derajatnya yang keempat. Kemudian yang kelima abad. Yang kelima abad, yaitu hamba-hamba sahaya. Sampai saya punya teman Asgaf. Saya punya teman di Madinah Asgaf. Saya tanya, minal alawiyin? Bukan, dari abad kata dia. Karena dia budaknya Asgaf dulu, kakek moyangnya. Jamaah barakallahu fikum. Tapi itu urusan dunia. Kalau di akhirat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Kalau di dunia, yang paling mulia siapa? Yang bawa mobil paling keren, baju paling bagus, itu kan yang dilihat takjub. Ya enggak? Itu tapi urusan dunia. Mau nasabnya tinggi bagaimanapun, tapi kalau bukan ikut Rasulullah, ikut Abu Lahab, percuma. Rasulullah sama Abu Lahab, paman sama ponakan. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Bukhari, beliau menyebutkan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian sampai kepada Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Terus dari Adnan sampai Nabi Ibrahim, mana nasabnya?
kata Imam Ibnul Qayyim, kata Al-Imam Al-Baghawi, kata para ulama-ulama yang lainnya, tidak ada penisbatan nasab yang sahih dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Urwah ibn Zubair, kata Urwah bin Zubair, anaknya Az-Zubair ibn Al-Awwam, setelah Adnan, kalau ada yang bicara nasab runtutan setelah Adnan ke Nabi Ibrahim alaihissalam, itu takharrus, itu cuman mengira-ngira, tapi nggak ada yang benar. Ya. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan nabinya dengan nasab yang mulia. Karena orang dengan nasab yang mulia ketika kemudian mengumumkan kenabiannya itu lebih mudah diterima oleh orang-orang lain daripada dari orang yang rendahan nasabnya. Ya. Meskipun kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau anak yatim, sampai-sampai ketika ketika orang-orang yang mau menyusui itu datang ke Mekah, nggak ada yang mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi itu pengembala kambing, bukan kemudian orang yang hidupnya kaya raya. Itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dunianya itu penuh dengan kesabaran. Ya. Tapi di balik kesabaran ini diawali dengan nasab yang mulia. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku adalah nabi," orang-orang itu sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain beliau seorang dari Bani Hashim, dari Quraisy, dari anaknya Abdul Muttalib, beliau disebut Al-Amin, orang yang sangat-sangat jujur. Jamaah barakallahu fikum. Seperti ketika orang-orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Kemudian ketika mereka ini minta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah raja kepada kami untuk kami berjihad." Allah kasih Talut. Apa kata mereka? "Kenapa Talut ya Allah? Dia dari kalangan ke bawah. Kenapa bukan dari kami yang orang-orang mulia?" Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utus Nabi Muhammad dari nasab yang mulia. Jadi orang itu lebih mudah untuk menerima. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasabnya yang sangat bagus, sangat mulia, beliau dari anaknya Ismail Adz-Dzabih, disebut Ismail Adz-Dzabih. Apa Adz-Dzabih? Yang disembelih. Wa Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Adalah bukti tanda kabar bahagia yang didapati oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang dirinya, da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Aku ini adalah dari doanya ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dari kabar gembiranya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dikasih kabar gembira sama Allah, nanti akan ada nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian itulah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah pernikahannya Abdullah dengan Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Aminah binti Wahab. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Adapun istrinya Abdullah bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Jadi Aminah dengan Abdullah ini kenanya apa? Dua pupu ponaan. Ya. Jadi Aminah ini derajat nasabnya lebih tinggi daripada Abdullah. Jadi Aminah ini apa? Seperti bibi ya. Bibi. Sepupu atau dua pupunya Abdul Muttalib. Abdullah adalah anak kesayangannya
Abdul Muttalib. Sampai-sampai ketika Abdul Muttalib ini, ketika dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala kalau menemukan Zamzam dia akan bunuh salah satu anaknya. Bukan pada peristiwa itu. Abdul Muttalib berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh salah satu anaknya apabila mendapatkan sebuah nikmat. Kemudian ketika mendapati itu, Abdul Muttalib mengocok di antara anak-anaknya ini yang keluar Abdullah. Orang Arab dahulu biasanya itu kalau bayar diat satu kepala itu dibayar dengan 10 unta. Tapi Abdul Muttalib lah, kok yang keluar Abdullah? Jangan Abdullah. Kalau yang lain dibunuh, nggak apa-apa. Tapi Abdullah jangan. Maka Abdul Muttalib bayar 10 unta. Ngocok kedua lagi, apa? Lotre atau apa? Hah? Kemudian yang keluar Abdullah lagi, jangan, bayar 10 unta. Gitu ngocok lagi, keluar yang ketiga Abdullah lagi, 10 unta lagi. Sampai yang ke-10 akhirnya 100 unta. Kemudian kebiasaan ini diambil oleh orang-orang Arab, kemudian menjadi syariat Islam. Kalau bunuh orang, maka dia harus membayar diat 100 unta, bukan 10 unta tapi 100 unta. Dan juga dalam fikih itu kalau bunuh orang 100 unta. Tapi kalau misalnya hilangkan matanya dua-duanya, hilangkan telinganya dua-duanya, hilangkan lisannya, jadi orangnya nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, ini 300 unta. Menghilangkan pendengaran 100 unta, menghilangkan penglihatan 100 unta, menghilangkan bicara 100 unta. Jamaah barakallahu fiikum. Maka Abdullah ini adalah anak kesayangannya Abdul Muttalib. Abdullah adalah anak kesayangannya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib menikahkan anak kesayangannya dengan wanita yang sangat mulia di antara Quraisy. Dengan wanita yang sangat mulia di antara Quraisy. Tapi Abdul Muttalib baru saja menikah, kemudian Aminah binti Wahab ngandung, Abdullah sudah meninggal duluan. Seakan-akan takdir ini berbicara, wahai Abdullah, kewajibanmu di dunia sudah selesai. Engkau telah menaruh janin di rahim Aminah binti Wahab, sudah selesai dan Allah cabut nyawanya. Jamaah barakallahu fikum. Maka Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, dan yang mengkafil Nabi SAW adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini orang yang kaya raya, ketika dia menjadi gubernur, kemudian menjadi Amirul Mukminin, kemudian dia menjual semua kemudian dia memberikan seluruh hartanya untuk Baitul Mal. Keluarganya hidup dalam keadaan miskin, raja nggak punya warisan untuk anaknya. Bayangkan, raja nggak punya warisan untuk anaknya. Kemudian ada orang yang datang ketika dia sedang sakaratul maut. Ya Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau berikan kepada anakmu? Apa warisanmu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tugasku menjadikan anakku orang saleh. Innama yatakaffalullahu salihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menjamin orang-orang saleh. Jamaah barakallahu fikum. Maka Nabi SAW dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bukanlah kata ahli sejarah, bukanlah pernikahannya Abdullah dengan Aminah itu awal dari kenabian. Sesungguhnya awal dari kenabian Nabi Muhammad SAW yang menjadi tanda awal kenabiannya, yaitu beliau ditanya, ya Rasulullah, apa tanda awal kenabianmu? Maka Nabi SAW menjawab, da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah hasil dari doanya ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa busyra Isa, dan juga hasil kabar gembiranya Isa alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagaimana beliau berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada mereka
di Mekah ini seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yang dia mengajarkan kepada orang-orang ini kitabmu dan juga hikmah dan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mulia, maha perkasa, maha bijaksana. Nabi Isa alaihi salam sebagaimana di surat As-Saff ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku ini membawa kejujuran dari Taurat dan juga membawa kabar gembira bahwa akan datang seorang nabi nanti yang bernama Ahmad. Kemudian kata Nabi SAW, dan juga aku ini dari mimpinya ibuku, bahwa ibuku melihat cahaya yang menyinari Syam, cahaya yang menyinari Syam. Sebagaimana kata Ibnu Rajab, wa khuruju hadzal nur 'inda wad'ihi, keluarnya cahaya ini ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana kata Ibnu Katsir juga, oleh karenanya Syam itu tempat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadis ini juga menunjukkan bahwa agama Islam akan istiqomah berada di atas negeri Syam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan negeri Syam kaum muslimin dari penjajahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik." Sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terus ada di muka bumi, tidak ada yang bisa membasmi mereka meskipun mereka ini diganggu, meskipun mereka diperangi, mereka akan terus ada hak di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Ketika datangnya angin dari Yaman yang membunuh seluruh kaum muslimin. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahum bisyam, dan mereka ini ada di negeri Syam. Dan subhanallah, di negeri Syam itu tempatnya para ulama, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dan ulama-ulama yang lainnya banyak terdapat dari Syam. Al-Imam Ibnu Katsir dari Syam. Dan sampai sekarang pun banyak ulama-ulama dari Suriah, dari Syam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada hari apa? Senin. Ikhtilaf atau ijma'? Beliau dilahirkan di hari Senin tanpa ikhtilaf. Ulama sepakat bahwa Nabi SAW dilahirkan hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 9, 13. Tanggal 12 Rabiul Awal. Iya. Tanggal 12 Rabiul Awal ini banyak ulama berpendapat beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ikhtilaf atau ijma'? Ikhtilaf. Ya. Tapi yang jelas beliau lahirnya hari Senin. Kemudian ada seorang penyair bernama Ahmad Syauqi. Dia berkata, "Wulidal hadyu fal kainatu diya'un wa famuz zamani tabassumun wa thana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu lid-dini wad-dunya bihi bushra'u wal arsyu yazhu wal hadiratu tazdahi wal muntaha sidratul usma'u bika basyarallahu as-sama'u fazayyanat wa tadawwa'at miskan bikal gubra'u yawma yatihu 'ala az-zamani sabahuhu wa masa'uhu bi Muhammadin wadda'u." Di antara artinya kata seorang ahli
syair Ahmad Syauqi berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi bercahaya. Zaman pun, waktu pun, lisannya waktu pun menjadi semuanya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruh wal mala'ul malaiku haulahu. Ruh-ruh dan ciptaan-ciptaan Allah, malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Lid-dunya lid-dini wad-dunya bihi busyra'u. Bagi agama dan dunia semuanya menjadi kabar bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, yaitu siapakah yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa jemaah? Yang pertama kali menggendong Nabi Muhammad, yang pertama kali mengurusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman, amatu abih, budaknya Abdullah. Ummu Aiman ini budaknya Abdullah. Dan yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Thuwaibah. Siapa Thuwaibah ini? Budaknya Abu Lahab. Ya. Yang pertama kali gendong, yang pertama kali mengurusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, bayi, adalah siapa? Ummu Aiman. Kemudian yang pertama kali menyusui adalah Thuwaibah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Ummu Habibah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau mau menikahi anaknya Ibnu Salamah?" Nabi bertanya, menikahi anaknya Abu Salamah, maukah ya Rasulullah? Nabi tak balik tanya, Abu Salamah dari anaknya Ummu Salamah? Kata Ummu Habibah, iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya anak itu adalah anak ponakanku dari sesusuan. Sesungguhnya telah menyusuiku dan menyusui Abu Salamah Thuwaibah. Maka Nabi SAW berkata kepada Ummu Habibah, jangan lagi tawarkan kepadaku anak-anaknya Abu Salamah, karena sesungguhnya aku dengan Abu Salamah saudara sesusuan. Nah. Kemudian Ummu Aiman ini adalah ibunya Usamah bin Zaid, orang sahabat terkecil yang menjadi panglima perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di umur 18 tahun beliau panglima perang, bukan ngelawan Quraisy lagi, bukan ngelawan Khaybar lagi, bukan ngelawan Yahudi di Khaybar lagi, tapi yang dilawan adalah pasukan Romawi di Syam, pasukan besar. Di umur 18. Disebutkan ketika Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wafat ayah beliau sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman ini yang pertama kali merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sudah besar, Nabi membebaskan Ummu Aiman. Kemudian dinikahkan kepada Zaid ibn Harithah. Dan Ummu Aiman ini meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sekitar 5 bulan. Kemudian jamaah, setelah Thuwaibah yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah disebutkan bahwa Halimah As-Sa'diyah ini dari desa, dari kampung. Dan orang-orang di desanya itu yang mereka sedang punya bayi, keluar ke Mekah mencari bayi-bayi yang bisa disusui bareng dengan anaknya. Mumpung dia keluar susunya, mumpung dia punya anak bayi, dan dia orang desa, pingin punya tambahan fulus, datang ke Mekah, tempatnya orang-orang kaya, tempatnya para pedagang, bersama orang-orang dari desanya. Ketika berangkat ke Mekah,
Halimah As-Sa'diyah menceritakan sebagaimana dari riwayatnya Abdullah ibn Ja'far. Kata Halimah, aku bersama para wanita-wanita dari kampungku datang ke Mekah. Aku menaiki sebuah keledai. Keledainya ini sakit, maka aku jalannya paling belakang. Kemudian kata Halimah, aku ini datang berangkat bersama suamiku bernama Harith bin Abdul Uzza, salah satu orang dari Bani Sa'ad ibn Bakar. Kemudian subhanallah, dia punya keledai sakit, jalannya paling belakang. Halimah juga punya unta, tapi untanya ini kurus, untanya nggak punya susu, untanya nggak ada yang bisa diminum, sehingga sampai-sampai Halimah As-Sa'diyah nggak bisa makan. Orang-orang kelaparan ketika itu adalah zamannya paceklik, nggak ada hujan, unta ini mau makan rumputan nggak ada. Akhirnya untanya kurus, nggak punya susu. Halimah As-Sa'diyah nggak bisa minum susunya unta. Sampai-sampai kelaparannya Halimah As-Sa'diyah, anaknya ini malam nangis. Kenapa nangis gak tidur-tidur? Lapar. Halimah As-Sa'diyah susunya gak keluar. Tidak ada air susunya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Kemudian kata Halimah As-Sa'diyah, sampai di Mekah, orang-orang dari kampungnya ini, wanita-wanita ini semuanya sudah mendapatkan anak bayi. Halimah As-Sa'diyah nggak dapat. Semuanya sudah dapat, Halimah nggak dapat. Dapatnya Muhammad bin Abdullah, anak yatim. Awalnya Halimah nggak mau, suaminya nggak mau, anak yatim. Kita ini kesini bukan mau sedekah, mau nyari fulus. Anak yatim siapa yang mau ngasih kita fulus? Tapi kemudian berubah pikiran. Semoga kita mendapatkan manfaat dari paman-pamannya, dari kakek-kakeknya. Ini keturunannya Abdul Muttalib, ini ponakannya Abu Lahab. Semoga paman-pamannya, kakek-kakeknya itu iba kepada kita. Akhirnya kata suaminya, ya sudah kita ambil. Ketika diambil, subhanallah, oh ya juga Halimah berkata, malu kalau kita nggak bawa apa-apa. Semuanya dapat, masa kita nggak dapat? Cek ngenesai mulai kak oleh bayi. Malu. Sudah bawa aja. Semoga anak ini jadi manfaat buat kita. Akhirnya membawa Muhammad ibn Abdullah kecil karena malu daripada nggak bawa apa-apa. Karena berharap untuk paman-pamannya bisa ngasih Halimah. Dibawalah bayi kecil Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika membawa Nabi Muhammad, subhanallah, bawa Nabi Muhammad dalam keadaan susunya Halimah ini nggak ada isinya, dalam keadaan lapar. Ketika Halimah kemudian naik ke kudanya, naik ke keledainya, dan di sebelahnya ada untanya, ketika dicek sama suaminya sudah penuh isi susunya. Langsung suaminya ngasih makan, ngasih minum Halimah, dirinya sendiri minum. Langsung Halimah memiliki air susu. Kemudian Halimah menaiki keledainya. Ketika menaiki keledainya ini kan sakit. Dan pulangnya itu barengan, nggak sendiri. Kalau sendiri ada perompak di tengah padang pasir nanti. Berangkatnya bareng-bareng, pulangnya bareng-bareng. Awalnya berangkatnya paling terakhir, ketika pulang paling depan. Sampai-sampai para wanita-wanita berkata, wahai Halimah, bukankah ini keledai yang kemarin yang itu sakit dan berangkatnya paling terakhir? Kata Halimah, iya. Terus kok bisa sekarang paling depan? Barokah anak yang saya bawa. Subhanallah. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian kata Halimah As-Sa'diyah, setiap hari menambah kebaikan kepada kami dari Nabi Muhammad SAW, dari Muhammad kecil. Ketika itu tempatnya, ketika itu kampungnya, ketika itu Arab dalam keadaan gersang dan tidak ada hujan, paceklik. Dia punya hewan-hewan ternak yang dilepas kemudian pulang-pulang dalam keadaan kenyang. Jadi makannya dilepas di padang pasir, di sana ada rumput-rumput liar, makan.
Punyanya siapa? Punyanya Halimah, punyanya suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza. Al-Harith bin Abdul Uzza dari Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi orang dulu kan satu kampung Sa'ad bin Bakar semuanya nih, satu kabilah, satu kampung. Iya. Sa'ad bin Bakar, orang-orang Sa'ad bin Bakar naruh kambing-kambing mereka, unta-unta mereka ke sebuah padang pasir. Kemudian Al-Harith bin Abdul Uzza, bapak susuannya Nabi Muhammad SAW, naruh di sebelahnya. Ketika pulang, kambing-kambingnya Bani Sa'ad bin Bakar ini masih dalam keadaan lapar, paceklik, nggak ada rumput-rumputan. Tapi kambing-kambing unta-untanya Al-Harith bin Abdul Uzza gemuk-gemuk, susunya berisi semuanya. Sampai-sampai kata Bani Sa'ad bin Bakar, kok bisa unta-untamu, kambing-kambingmu wahai Al-Harith bin Abdul Uzza gemuk-gemuk? Apa jawabannya? Barokahnya anak ini. Kata Bani Sa'ad bin Bakar, kalau gitu tempat kita nggak sebelahan lagi. Kambing-kambing kita, unta kita, kami taruh di tempatmu juga, bareng. Silahkan. Subhanallah. Punya Sa'ad bin Bakar pulang-pulang masih kurus, punya Al-Harith bin Abdul Uzza gemuk-gemuk. Padahal tempat makannya sama. Ya. Jamaah barakallahu fikum. Kata Halimah As-Sa'diyah, aku punya anak dan aku menyusui banyak anak. Tapi aku tidak mendapati seseorang anak bayi kecil yang pertumbuhannya itu lebih cepat dan lebih bagus dari Nabi Muhammad SAW. Kita kan tahu ada bayi yang cepat bicara, ada yang lambat, ada yang cepat jalan, ada yang lambat. Macam-macam pertumbuhan anak-anak ini. Mungkin antum punya anak 5, 6, semuanya itu dari 1 sampai 6 beda-beda pertumbuhannya. Kata Halimah As-Sa'diyah, Muhammad ibn Abdullah ini pertumbuhannya paling cepat, paling kuat. Kemudian ketika sudah 2 tahun, maka sudah selesai, sudah nggak menyusui lagi Halimah, dibawalah Muhammad SAW ke Mekah kepada ibunya. Karena perjanjiannya 2 tahun. Setelah 2 tahun dibawa ke ibunya, kemudian tapi Halimah ini minta jangan diambil wahai Aminah. Biarkan kami bawa lagi. Maksa bawa. Kenapa kok kamu ini pingin bawa? Karena banyak banyak keberkahan-keberkahan. Awalnya Halimah ini miskin jadi mampu, jadi kaya. Dari dulu miskin, nyusui Muhammad kecil menjadi wanita yang mampu hidupnya. Ya. Akhirnya Aminah memberikan Muhammad bin Abdullah kecil kepada Halimah As-Sa'diyah. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian setelah 3 bulan atau 4 bulan, ternyata anaknya Halimah sendiri ketika sedang main bersama Muhammad bin Abdullah kecil di belakang rumah, main sama kambing kacang. Ya, mainnya umur 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan, mainnya sama kambing kacang. Anaknya ini lari, anaknya Halimah lari ke dalam rumah, bilang ke bapak ibunya bahwa Muhammad saudaraku, orang Quraisy itu sedang ada yang belah perutnya. Maka Halimah langsung keluar dari rumah dan mengambil Nabi Muhammad SAW dan bertanya, ya Muhammad, wahai anakku, bagaimana? Kenapa kamu? Maka kata Nabi Muhammad SAW, barusan ada 2 orang datang pakai baju putih, warnanya sangat bersih, orangnya sangat bersih, membelah perutku, kemudian mengambil sesuatu, nggak bilang hati karena Nabi masih kecil, riwayatnya seperti itu. Mengambil sesuatu dari tubuhku, kemudian dicuci, dimasukkan lagi, kemudian ditutup lagi perutku. Mendengar ini, maka Halimah takut. Waduh, takut ada musibah ini. Kalau sampai ada apa-apa, Quraisy marah sama kita. Akhirnya langsung datang ke Aminah binti Wahab mengembalikan Nabi Muhammad SAW. Aminah bingung. Ya Halimah, kenapa engkau mengembalikan Muhammad? Sedangkan baru 3 bulan 4 bulan yang lalu kamu datang ke sini untuk minta Muhammad ibn Abdullah, engkau yang merawatnya. Kok sekarang baru 3 bulan 4 bulan dikembalikan? Ketakutan Halimah, nggak mau buka mulut, nggak mau bicara ke
Aminah. Pokoknya diem. Aminah nggak mau tahu, pokoknya Halimah harus bicara dulu baru boleh pergi. Bilang dulu ada apa. Ini anak kan amanah. Kalau ada apa-apa ngomong. Jangan diam kemudian ditaruh dalam keadaan sakit, dalam keadaan terbelah perutnya, dalam keadaan luka. Aminah nggak mau anaknya ditinggal begitu saja oleh Halimah. Akhirnya Halimah berkata kepada Aminah binti Wahab, wahai Aminah, sesungguhnya telah terjadi kejadian begini dan begini. Muhammad ibn Abdullah dibuka perutnya, kemudian ada dicuci isinya, dimasukkan lagi, ditutup lagi. Dan itu ada bekasnya. Anas bin Malik berkata, aku melihat bekas bukaan itu di dada Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka kata Ibunda Aminah, sungguh yang engkau lihat itu bukanlah sebuah fitnah, bukanlah sebuah penyakit, bukanlah sebuah hal yang buruk, wahai Halimah. Sesungguhnya aku gak pernah mendapati seorang bayi lahir langsung seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, anakku ini lahir dalam keadaan tangannya itu sudah apa jamaah? Merangkak, sudah. Biasanya kan bayi masih owe-owe, masih dibungkus ya jamaah. Ini lahir tangannya sudah bisa tegak dan dia bisa dangak. Bayi mana kepalanya, lehernya bisa dangak, baru lahir. Ini riwayatnya Abdullah ibn Ja'far. Kemudian Ibunda Aminah binti Wahab berkata, sesungguhnya aku juga mimpi bahwasanya aku ini melahirkan anak yang dia mencahayai dunia, bahkan cahayanya sampai ke Syam, sampai ke Kisra, sampai ke Iran. Maka kemudian barulah Aminah menerima Muhammad bin Abdullah kecil dan membiarkan Halimah untuk pergi. Jamaah barakallahu fikum. Dari kisah ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kaitannya dengan keberkahan Aminah, keberkahannya Halimah As-Sa'diyah. Subhanallah, disebutkan tadi Halimah As-Sa'diyah itu mendapati banyak keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Dia awalnya susunya nggak keluar, subhanallah air susunya bisa banyak. Kemudian air susunya sebelumnya buat anaknya aja nggak cukup, ini sampai cukup berlebih-lebihan untuk anaknya, bahkan bisa untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebutkan anaknya itu rewel. Anaknya Halimah rewel karena Halimah nggak punya susu, nggak punya air susu. Tapi ketika datang Muhammad kecil, subhanallah anaknya ini jadi anteng. Kemudian juga anaknya Halimah dulunya, si bayi anaknya Halimah ini banyak nangis. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW sudah nggak nangisan lagi. Bahkan untanya yang awalnya kurus gak punya air susu sudah menjadi gemuk dan banyak air susunya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu adzan. Naam jamaah barakallahu fikum. Kemudian dari kisahnya Halimah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di rumahnya Halimah As-Sa'diyah itu bukan hanya untuk memuliakan Halimah, bukan hanya untuk memuliakan Halimah sebagai ibu susuan Nabi Muhammad SAW, tapi memiliki hikmah lain, yaitu apa? Karena Halimah ini banyak dapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW, hidupnya jadi mudah, seluruhnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Halimah ini menyayangi Nabi Muhammad. Dia ada di mana, ibunya, paman-pamannya Nabi Muhammad ada di mana, tempatnya jauh. Kalau Halimah mau, kalau ibu susuan mau, berbuat jahat kepada anak kecil. Tahu apa anak kecil? Disusuinya sehari cuman sekali dua kali bisa pokok hidup meskipun kering kerempeng. Ditaruh di tempat yang beda dengan anaknya bisa. Diperbedakan, dihinakan. Siapa yang tahu? Berapa banyak kita dengar kisah anak ditinggal sama pembantu misalnya, kemudian pembantu itu berbuat nggak betul kepada anak-anak kecil ini.
kepada anak tuannya. Tapi Halimah As-Sa'diyah sampai-sampai dia ini lebih menyayangi Muhammad bin Abdullah kecil daripada sayangnya kepada anaknya sendiri. Subhanallah. Jadi Halimah As-Sa'diyah mendapati banyak kemudahan, banyak keberkahan. Kemudian hasilnya apa? Halimah sangat-sangat cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Halimah juga adalah kalau sudah menjadi pilihan Allah, laksanakan, lakukan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalani. Jangan mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Halimah As-Sa'diyah awalnya enggak mau nerima Nabi Muhammad, cuman karena malu kalau pulang enggak bawa bayi. Ini Muhammad yatim, apa fadilahnya, apa uangnya, enggak ada hasilnya. Hanya karena malu bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika dia bawa, dia jalani dengan benar, maka Allah berikan keberkahan di dalamnya. Terkadang kita mau sesuatu, Allah kasih yang lain. Jalani. Jangan kemudian mencela diri, mencela takdir, mencela Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Saya enggak mau ini. Jalani. Syukuri apa yang ada, jangan mencari yang enggak ada. Ya. Kemudian faedah lainnya dari kisah Halimah adalah Nabi SAW masa kecilnya hidup di kampung yang bahasa Arabnya sangat fasih. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, ma ra'aitu afsaha minka." Aku enggak pernah lihat orang yang lebih fasih darimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? "Wa ma yamna'uni wa ana min Quraisy wa urdi'tu fi Bani Sa'ad." Apa bedanya aku denganmu wahai Abu Bakar? Kita sama-sama dari Quraisy, akan tetapi aku ini menjadi fasih karena dulu aku kecilnya di Bani Sa'ad. Ya. Maka di mana itu ada tempat kebaikan, maka datangilah. Termasuk buat anak-anak kecil, ya. Kita punya anak. Kalau dahulu orang-orang Quraisy, mereka menaruh anak-anak mereka ke kampung yang itu lebih baik daripada Mekah. Karena Mekah banyak pelancong-pelancong. Mekah bahasanya enggak fasih. Di Mekah ketika itu adat-adatnya tercampur dengan kabilah-kabilah yang jauh. Tapi kalau di kampungnya baik, maka dikirim Nabi Muhammad SAW ke kampung yang baik. Maka hikmahnya kepada kita jamaah untuk berada di tempat yang baik dan mengirim anak-anak kita ke tempat yang baik. Ya. Kemudian setelahnya jamaah yang kelima yaitu kaitannya dengan wafatnya Aminah binti Wahab, dan kemudian Nabi SAW hidup bersama kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib meninggal, Nabi hidup bersama Abu Talib. Aminah binti Wahab meninggal ketika Nabi SAW umurnya 6 tahun. Di sebuah tempat namanya Abwa antara Mekah dengan Madinah. Setelah itu Nabi bersama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini orangnya punya haibah, punya marwah, punya wibawa yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Abdul Muttalib ini punya tempat duduk yang anak-anaknya itu nggak berani duduk di tempatnya. Anak-anaknya sendiri nggak berani duduk di kursinya Abdul Muttalib. Anak-anaknya Abdul Muttalib siapanya Nabi Muhammad? Pamannya. Ketika mereka paman-paman ini melihat ponakannya duduk di kursinya Abdul Muttalib, paman-pamannya mengambil Muhammad kecil, jangan duduk di sana. Ini kursinya kakek. Kita aja nggak berani, kamu kok duduk di sini. Tapi kata Abdul Muttalib apa? Biarkan. Kalau yang ini biarkan duduk di kursiku. Ya. Cucu kesayangannya Abdul Muttalib. Cucu kesayangan. Tapi ternyata umur 6 tahun bersama Abdul Muttalib, umur 8 tahun Abdul Muttalib sudah meninggal. Hanya 2 tahun bersama Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib memberikan Nabi Muhammad SAW kepada pamannya bernama Abu Talib. Ada paman-paman yang lain, ada Abu Lahab yang kaya.
tapi dikasihkan kepada Abu Talib yang miskin. Jamaah barakallahu fikum. Kejadian-kejadian ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau itu hidup dalam keadaan yatim, sesekali baru lahir sama ibunya, kemudian dibawa kepada Halimah. Dari Halimah 2 tahun, 3 bulan, 4 bulan sama ibunya sampai umur 6 tahun, kemudian ibunya meninggal. Kemudian sama kakeknya dari 6 sampai 8 tahun, kemudian kakeknya meninggal. Kemudian tinggalnya sama Abu Talib. Sama Abu Talib bukan kemudian jadi anak emas duduk di rumahnya, kemudian maksudnya nggak kerja di umur kecil itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Maka banyak hikmah dari kejadian-kejadian ini dari masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cinta dunia. Beliau dari masa kecilnya dalam keadaan kasihan, bukan dalam keadaan enak, anaknya orang kaya, semuanya terladeni, semuanya terfasilitasi. Hidupnya kasihan. Maka beliau diajarkan untuk tidak cinta dunia. Dan juga setelah sama Abdul Muttalib, beliau sama Abu Talib yang miskin. Dan dia adalah seorang anak yatim Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan orang yang kemudian ingin mendapatkan kedudukan di antara kalangan masyarakat. Dari kecil hidupnya kasihan. Bukan kemudian anaknya seorang pemimpin besar, tapi dia cucunya pemimpin, bukan anaknya pemimpin. Maka tidak kemudian punya ekspektasi, punya keinginan untuk menjadi pemimpin. Kemudian kehidupan Nabi Muhammad SAW yang kasihan ini, maka menjadikan orang-orang di sekitarnya tidak mengira Nabi Muhammad itu menginginkan kepemimpinan, menginginkan kedudukan, menginginkan jabatan, menginginkan pujian. Karena beliau hidupnya kasihan. Jamaah barakallahu fikum. Maka juga musibah-musibah ini, keadaan-keadaan ini yang kasihan, menjadikan Nabi Muhammad SAW itu orangnya hati beliau itu raqiq, hatinya lemah lembut, bisa merasakan kesenangan orang lain, bisa merasakan kasihannya orang lain. Hidup susah, hidup ngenes sudah pernah, jadi tahu gitu loh. Bukan seperti orang yang bilang kasihan sama orang miskin, kasihan sama anak yatim, tapi dia gak pernah miskin, gak pernah yatim. Iya. Beliau sudah merasakan sendiri. Beliau merasakan miskin, beliau merasakan yatim. Jamaah barakallahu fikum. Maka Nabi Muhammad SAW apa yang mau disombongkan dari masa kecilnya? Hidupnya kasihan. Apa yang mau menjadikan beliau hidup kemudian dengan bermewah-mewahan, uang nggak punya. Maka Nabi SAW dari kecil akhlak beliau itu sudah tawadhu'. Subhanallah. Dari kecil akhlak beliau sudah tawadhu', sudah rendah hati, bukan orang yang sombong. Jamaah barakallahu fikum. Sudah masuk waktu salat. Taib. Selanjutnya akan kita bahas insyaallah kaitannya dengan bagaimana pekerjaan Nabi Muhammad SAW ketika kecil beliau ngembala kambing. Ngembala kambing ini bikin, kata para ulama, kalau ngembala kambing ini bikin berani, ngembala kambing bikin sabar, ngembala kambing bikin rendah hati. Kenapa bikin rendah hati? Kalau ngembala kambing dapat baunya, dapat kotorannya, rendah hati. Kalau ngembala kambing itu pemberani. Kenapa pemberani? Karena ada di tempat yang di sana banyak hewan buas. Berarti dari kecil Nabi SAW sudah berani. Dan banyak hikmah-hikmah lain dari bagaimana beliau mengembala kambing di masa kecil. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة